seharian bekerja, tapi kamu sangat lelah. Miau. Tidak ada siapa-siapa. Hai teman-teman. Dialog film diawali oleh SpongeTom yang sedang menjalani harinya untuk pergi bekerja di Crunchy Crab. Dia juga tidak lupa untuk menyapa Berry, siput peliharaannya itu. Sesampainya di sana, dia menyapa banyak pelanggan di sana, dan di sana ia juga memasak taco. Tampaknya di sini SpongeTom ini sosok yang tenang dan juga disiplin. Setelah seharian bekerja, bosnya Mr. Claus mengizinkannya pulang lebih awal karena dia libur keesokan harinya. Sementara itu di malam harinya di sisi yang lain, terlihat ada SpongeBob yang terlalu lelah dan ketiduran di bis sampai ia melewatkan rumahnya dan justru berhenti di rumah melon milik SpongeTom. Di rumahnya SpongeTom ia tengah mempersiapkan bekal untuk Berry karena ia akan pergi liburan. Sementara ada SpongeBob yang kesulitan nih membuka pintunya. SpongeTom pun membuka pintunya begitu ia mendengar bel berbunyi. Namun sayangnya tidak ada siapapun. Sementara SpongeBob masuk lewat jendela dan pergi ke kamarnya. SpongeTom pun langsung pergi menaiki bis. Sementara SpongeBob tertidur akibat lelah bekerja seharian. Pagi harinya SpongeBob terbangun dengan penuh gembira dan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Akan tetapi dia menemukan keanehan di rumahnya sendiri, yang mana perabotan-perabotan di rumahnya berbeda dan juga berganti posisi dari sebelumnya. Sampai akhirnya dia menyadari kalau dirinya sudah terlambat untuk bekerja. Singkat cerita dia pun segera pergi nih ke Crunchy Crab yang ia pikir itu adalah Krusty Krab, dan semua pelanggan memanggilnya dengan nama SpongeTom. Ia pun kebingungan nih dan melanjutkan pekerjaan dan kembali ke dapur. Di sana ia tidak melihat ada Krabby Patty, melainkan ada taco, dan perabotannya juga berbeda dengan Krusty Krab. Mr. Claus pun memasuki dapur dan bertanya kepadanya nih, seharusnya ia libur hari ini. Namun SpongeBob merasa bingung karena melihat ternyata Tuan Crab berwarna biru. Bukan itu aja, ia juga melihat Squidward seharusnya gurita, bukan seekor cumi-cumi, dan namanya lagi adalah Awkward, bukan Squidward. Terlebih lagi ia mendengar kalau Krusty Krab bukan melayani patty, namun taco. Mendengar keanehan yang tidak biasa itu, dia pun pergi dan melihat ternyata Chum Bucket memiliki pelanggan yang sedang antri. Merasa ada yang salah dengan dirinya, dia pun pergi ke optik nih untuk membeli kacamata. Niatnya agar penglihatannya lebih jelas. Di sana ia melihat ada dua sosok yang menyerupai Patrick dan juga Sandy dan menyapa mereka sembari memakan makanan mereka nih. Namun sayangnya dua sosok itu memperkenalkan diri mereka kalau mereka bukanlah Patrick dan juga Sandy, melainkan Preston dan juga Sammy. Ia pun akhirnya pergi ke tengah kota dengan kepanikan dan melihat semua versi lokasi dan warga kota asalnya yang serupa tapi tidak sama. Ketidaknyamanan tersebut mendorongnya untuk mengunjungi rumah orang tuanya, percaya bahwa mereka akan membuat semuanya baik-baik saja. Sesampainya di sana ia mendapati kalau ada SpongeTom. Ia menilai kalau SpongeTom ini merupakan kembaran jahat dirinya yang telah mengambil alih kota. Ia juga mengatakan kalau kedua orang tuanya itu telah dihabisi oleh SpongeTom dan merubah Bikini Bottom menjadi Tankini Top. Ia pun panik sampai pingsan. Sementara SpongeTom dan kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mengembalikan SpongeBob ke bis. Singkat cerita, malam harinya ada SpongeBob yang sudah tertidur dan ditemani oleh Squidward, Patrick, Mr. Krab, dan juga Sandy. Akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya dan melihat semuanya sudah kembali normal. Dia pun senang nih karena bisa melihat teman-temannya lagi. Suatu malam ada SpongeBob yang tengah belajar dengan serius nih untuk ujian SIM-nya nanti. Kali ini dia ingin benar-benar lulus sehingga ia mempelajari dengan serius. Sampai akhirnya dia sangat lelah dan tertidur. Tanpa disengaja, dari gambar-gambar yang ia buat di buku terciptalah suatu makhluk ganas nih, yaitu Werdoodle. Pada saat itu cahaya bulan purnama menyinari pensilnya SpongeBob, menyihir matanya dan mengubahnya menjadi Werdoodle. Hingga pagi hari dia membuat kekacauan di perpustakaan dan ketika terbangun dia tidak ingat apapun yang telah terjadi.
Pagi harinya ia segera pergi ke sekolah mengemudi karena ia sudah terlambat. Awalnya semua berjalan dengan baik dan normal. SpongeBob pun mengerjakan semua ujiannya sampai malam hari dan melihat jarinya berubah menjadi doodle. Ia pun segera pergi ke kamar mandi. Di sana tidak menyangka kalau SpongeBob berubah sepenuhnya menjadi werdoodle. Dia menyelinap kembali ke kelas untuk menggambar Nyonya Puff dengan kumis di papan tulis, membuat seluruh kelas tertawa. Setelah melakukan vandalisme di kelasnya Miss Puff, pagi harinya dia terbangun di perpustakaan kota dan SpongeBob merasa bingung bagaimana ia bisa berada di sana. Dia pun segera pergi ke Krusty Krab karena terlambat bersama Gary. Sampai akhirnya malam pun tiba lagi nih. Di situ Squidward meminta SpongeBob untuk menggantikannya selama istirahat. Patrick pun muncul dalam keadaan lapar dan saat SpongeBob mencoba menerima pesanannya, cahaya bulan menyebabkannya berubah wujudnya lagi. Squidward menemukan ada catatan miliknya dan ada gambar werdoodle dan makhluk itu pun hidup lagi dan melakukan vandalisme di Krusty Krab. SpongeBob pun ke pusat kota Bikini Bottom untuk mengganggu banyak warga. Korban kejahatan werdoodle pun berkumpul di Krusty Krab dan mendiskusikan kalau mereka perlu memberantas werdoodle. SpongeBob pun datang dan sudah kembali nih ke wujud aslinya. Di sana ia ikut berpartisipasi untuk menghabisi werdoodle. Terlihat Tuan Krab tahu cara mengakhiri werdoodle nih adalah dengan menggunakan penghapus silver dan mereka pun beramai-ramai ke kota mencari werdoodle. Sampai akhirnya ada cahaya bulan lagi di malam hari dan mengubah SpongeBob menjadi werdoodle. Alhasil ia pun bertemu nih dengan Tuan Krab. Werdoodle pun ketakutan dan berhasil dipojokkan oleh mereka dan tidak lama datanglah Doodle Bob ke sana untuk membela werdoodle. Dia mengatakan kalau werdoodle itu merasa ketakutan dan dia mengatakan kalau dia bisa mengakhiri kutukan tersebut. Doodle Bob kemudian memakan SpongeBob dan memuntahkannya, membalikan kutukan dan mengembalikan SpongeBob ke bentuk aslinya, mengejutkan semua orang bahwa dialah werdoodle selama ini. Di situ Tuan Krab menjabat tangan Doodle Bob untuk berterima kasih nih kan telah mengangkat kutukan dari SpongeBob. Namun di situ malah terkena luka sayatan kertas dan cahaya bulan. Yang pada akhirnya Tuan Krab berubah nih menjadi werdoodle yang membuat semua orang termasuk Doodle Bob melarikan diri dengan ketakutan. Di pagi hari ada SpongeBob yang ingin pergi ke sekolah mengemudi. Dia menjalani harinya seperti biasa, riang dan gembira. Dia pun mengajak Patrick untuk pergi ke sekolah bersamanya agar Patrick tidak merasa kesepian di saat ia belajar. Sesampainya di sekolah, SpongeBob mulai memperkenalkan lingkungan sekolah kepada Patrick nih dan juga memamerkan bintang-bintang penghargaan miliknya yang niatnya ingin sombong kepada Patrick kalau dirinya merupakan murid teladan. Namun sayangnya Patrick tidak begitu menanggapinya. Dia juga memperkenalkan sebuah telur di sana yang menjadi simbol kehidupan di sekolah. Semua murid menjaga telur itu dengan baik. Hidup mati. Patrick! Maaf. Di kelas semua berjalan dengan baik, namun berbeda dengan Patrick yang tampaknya gugup di hari pertamanya dan menjadi bahan tertawaan karena sikap konyolnya itu. Sepanjang kelas, Patrick terus saja mengajak SpongeBob tertawa dan itu membuat Miss Puff kesal dan memberikannya peringatan. Sayangnya Patrick terus saja mengganggunya sampai akhirnya Miss Puff pun mencopot satu bintang penghargaan miliknya SpongeBob. Aku mimpi. Tidak. Dia pun stres dan sedih nih dan Miss Puff menyuruhnya untuk pindah ke meja belakang untuk merenungkan kesalahannya. Namun di sana Patrick juga terus mengganggunya meskipun dia mencoba bersabar. Namun pada akhirnya kesabarannya pun habis. Waktu istirahat pun tiba. Di sana mereka bertengkar dan pertengkaran itu disaksikan oleh banyak murid di sana. Apa-apaan ini? Miss Puff datang dan melerai mereka dan menghukum mereka nih untuk berdiam di kelas berdua sembari merenungkan kesalahan mereka. Sayangnya di kelas mereka justru bertengkar dan mempertahankan ego mereka sampai akhirnya lampu hangat milik Roger mati. Keduanya pun panik dan akhirnya menurunkan ego mereka untuk bekerja sama menghangatkan Roger.
Aksi mereka berdua yang begitu heroik karena telah menolong makhluk hidup dan kerjasama yang baik membuat Miss Puff kagum dan akhirnya memberikan mereka masing-masing 1 bintang penghargaan. Squidward terbangun setelah mengalami mimpi buruk nih, bekerja di Krusty Krab dengan pelanggan yang meneriakinya, SpongeBob yang mengganggunya dan Tuan Krab yang memaksanya membersihkan semuanya. Dia pun melanjutkan kegiatannya itu. Namun dia akhirnya memiliki ide gila nih. Ia berencana untuk izin pergi bekerja dengan Tuan Krab dan beralasan sakit. Yang sayangnya Tuan Krab tidaklah bodoh. Dia menyaksikan kalau Squidward itu masih sehat walafiat nih, sehingga dia pun memerintahkan SpongeBob untuk menemani Squidward. Dia mengancam Squidward jika Squidward menolak SpongeBob maka ia harus pergi bekerja di hari itu, dan akhirnya dia pun terpaksa menerima SpongeBob di rumahnya. Squidward mencoba bersantai dengan menyelesaikan lukisannya, memainkan klarinetnya dan makan strudelnya. Namun di sini SpongeBob terus-menerus mengganggunya dalam upaya untuk mengobati penyakitnya, sampai akhirnya SpongeBob pun mengukur suhu tubuhnya Squidward dan mendapati kalau Squidward sudah baik-baik saja. Di situ Squidward pun takut nih kalau dirinya harus pergi bekerja. Dia pun akhirnya menipu SpongeBob dengan menggunakan suhu panas dari oven agar bisa dinilai sakit oleh SpongeBob. SpongeBob tampaknya tidak melihat hal itu dengan main-main. Dia justru bersusah payah pergi ke Gunung Himalaya hanya untuk mengambil es agar Squidward bisa sembuh. Penderitaannya tidak berhenti di sana saja nih. Squidward mulai mengatakan nama penyakitnya. Di situ juga SpongeBob berupaya mengobati Squidward berdasarkan panduan di buku penyakit. Cerita sudah melewati banyak kegilaan dan penderitaan dari SpongeBob. Pada akhirnya dia pun menyerah dan memilih untuk pergi bekerja kepada Tuan Krab. Pagi harinya Tuan Krab senang nih karena idenya berjalan dengan lancar. Dan di saat ia tengah tertawa bersama dengan SpongeBob, dia pun melihat Squidward yang sudah tampil beda. Hantui oleh racun dan stres. Squidward menjalani pekerjaannya seperti biasa dengan percaya diri dengan wujud tampannya itu. Akan tetapi sayangnya itu tidak berlangsung lama. Dia kembali stres akibat tekanan kerja dari pelanggan, dan SpongeBob yang membuatnya pun kembali kepada kehidupannya yang semula. Episode ini diawali oleh kedua anak kecil yang jahil nih, tengah menciptakan eksperimen virus cegukan untuk menjahili seluruh kota. Setelah berhasil, mereka pun menyebarkan virus cegukan itu nih, dan pertama kali virus itu mengenai SpongeBob. Di Krusty Krab, SpongeBob tampak menjalani pekerjaan seperti biasanya. Namun lama-kelamaan dia merasa terganggu dengan cegukannya itu. Squidward juga merasa terganggu mendengarnya. Dia pun melaporkan masalah itu kepada Tuan Krab. Tuan Krab menghampiri SpongeBob dan mencoba untuk mengatasi cegukannya itu. Namun sayangnya metode Tuan Krab sama sekali tidak berhasil. Dia pun menyuruh SpongeBob untuk libur sehari nih. Namun tidak disangka virus itu berpindah dari SpongeBob ke Tuan Krab. Di sana Tuan Krab bertemu dengan Miss Puff dan berbincang dengannya, dan tanpa disadari virus itu menular dan berpindah ke Miss Puff. Di situ Miss Puff pergi ke toilet dan bertemu dengan Pearl. Virus itu juga berpindah ke Pearl sampai akhirnya virus itu pun menyebar ke seluruh kota. Virus itu pun menjadi viral dan ditakuti oleh banyak masyarakat, sampai akhirnya SpongeBob mencoba menjadi seorang pahlawan. Ia menampung virus ke dalam dirinya dan pergi menyendiri di suatu tempat, sampai akhirnya ia bertemu dengan Sandy yang berniat ingin membantunya. Di rumah Sandy, dia berusaha untuk mengeluarkan virus itu dari SpongeBob, dan teman-teman yang lainnya pun berupaya untuk membantu. Taruh acar di bawah lift. Sampai akhirnya virus itu pun berhasil dilepaskan, dan kemudian virus itu pun terbang dan kembali lagi ke anak-anak jahil tersebut. Terlihat ada SpongeBob, Tuan Krab, dan Squidward yang tengah berkumpul di Krusty Krab. Mereka tengah siap siaga menjaga resep rahasia Krabby Patty dari Plankton. Kali ini SpongeBob ditugaskan untuk menjaga Krusty Krab, sementara Squidward berjaga di kasir sembari bersantai. Sampai akhirnya SpongeBob merasa lelah dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kehadiran Plankton di sana. Tuan Krab pun merasa curiga dan dia terus meminta dua karyawannya itu untuk tetap berjaga dan fokus, jangan sampai lengah. Sehingga cerita malam harinya, SpongeBob dan juga Squidward pun pulang, sementara Tuan Krab masih berada di Krusty Krab untuk menjaga resep rahasia itu. Dia menaruh curiga ada apa dengan Plankton, karena biasanya setiap hari Plankton selalu memiliki rencana untuk mencuri resep itu. Bahkan dia mulai memeriksa setiap pelanggan yang datang ke sana dan menaruh curiga kepada mereka semua, berpikir kalau mereka itu bekerja sama dengan Plankton.
Rasa curiganya itu pun semakin hari semakin menjadi, sampai membuat SpongeBob dan Squidward merasa ada yang salah nih dengan perilakunya Tuan Crab. Bahkan mereka berdua pun sampai dituduh oleh Tuan Crab karena bekerja sama dengan Plankton dan diusir dari Krusty Krab. Malam harinya Tuan Crab pun semakin menggila. Ia terus dihantui oleh rasa takut dengan Plankton, sampai akhirnya rasa takut itu benar-benar mengganggu kewarasannya. Dia pun akhirnya melihat semua warga Bikini Bottom masuk ke dalam Chumbucket, dan dia pun kecewa melihat dua karyawannya dan orang-orang terdekatnya ternyata bekerja sama dengan Plankton. Di situ SpongeBob pun datang untuk mengundang Tuan Crab ke Chumbucket, dan di sini Tuan Crab pun akhirnya memiliki ide gila nih. Ia membuat Krabby Patty dengan banyak jebakan di dalamnya, dengan harapan semua orang yang memakannya termasuk Plankton bisa terkena jebakan itu. Sampai akhirnya ia masuk ke dalam Chumbucket dan melihat ternyata mereka semua berkumpul untuk merayakan anniversary Plankton mencuri Krabby Patty selama setahun. Tuan Crab pun terharu dan berterima kasih. Sementara di saat yang lain ingin mencicipi Krabby Patty itu, Tuan Crab pun mencegah mereka semua, dan pada akhirnya dia terkena jebakannya sendiri. Pesta pun usai, namun dia tidaklah bodoh nih. Dia sengaja memasang jebakan resep rahasia di Chumbucket untuk menjahili Plankton. Terlihat ada Patrick dan SpongeBob yang tengah asik bermain monopoli. Sementara di sebelah mereka ada Squidward yang tengah asik bersantai. Keduanya kemudian membicarakan apakah permainan itu sudah matang atau belum, karena mereka berpikir permainan itu tumbuh dari pohon. Squidward memberitahu mereka bahwa orang-orang membuat permainan dan itu memberi Patrick ide untuk membuat permainannya sendiri. Permainan pertama, dia menciptakan permainan tic-tac. Dia menyederhanakan permainan tic-tac-toe sehingga orang-orang bisa bermain lebih singkat. Sialnya di permainannya sendiri Patrick kalah dari Squidward nih, dan sudah banyak ronde pun dia tetap kalah dari Squidward. Kemudian dia pun menciptakan permainan-permainan nyeleneh yang sangat mudah, dan itu membuat Squidward kesal nih karena Patrick terus saja mengganggunya. Sampai akhirnya Patrick pun meminta saran dari Sandy, dan Sandy menjelaskan jika Patrick kebingungan membuat permainan, Patrick bisa menggabungkan banyak permainan yang ia suka. Patrick pun akhirnya mendapatkan ide cemerlang dari sarannya Sandy. Ia pun meracik permainannya sendiri malam itu. Permainanku! Sekarang aku tahu bagaimana. Di sini Sandy, Squidward dan juga SpongeBob pun diundang menjadi orang pertama yang mencoba permainannya Patrick. Seperti biasa, Squidward tampak tidak sudi bermain permainan itu karena merasa permainan yang diciptakan oleh Patrick pasti selalu nyeleneh. Namun karena paksaan dari Sandy, dia pun terus bertahan dan bermain di sana. Apalagi dia mulai tampak kesal begitu tahu permainan itu ternyata permainan monopoli. Dia merasa permainan itu tidak ada bedanya dengan permainan monopoli lainnya. Hanya saja monopoli milik Patrick lebih nyeleneh dari yang lain. Squidward pun masuk penjara dan itu membuatnya kesal, sementara yang lain terus mengocok dadu. Bahkan ia sendiri tidak memiliki kesempatan untuk kocok dadu. Kesal karena di penjara terus, dia pun memutuskan keluar dari permainan. Akan tetapi Patrick membuat peraturan baru nih sehingga Squidward tidak bisa keluar begitu saja. Sehingga cerita Squidward pun akhirnya berhasil nih keluar dari penjara, namun tidak menyangka ia justru masuk ke penjara lagi akibat SpongeBob. Kesal karena berada di lingkungan orang-orang aneh dan tidak mendapatkan giliran bermain, dia pun memutuskan untuk keluar. Lagi-lagi Patrick pun membuat peraturan baru di permainannya sendiri dan mencegah Squidward untuk keluar permainan. Muak karena permainan itu dibuat seenaknya oleh Patrick, dia pun akhirnya marah dan melampiaskan emosinya. Pada akhirnya dia pun dipenjara nih seperti di permainan sebelumnya akibat tindakan vandalismenya itu, dan permainan pun berakhir saat Patrick mengatakan game is over. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.